Oke, sesuai postingan gue minggu kemarin tentang Danmachi Season 4, maka dalam video kali ini gue akan sedikit membahas tentang hal menarik yang ada di dalam episode pertamanya yang rilis beberapa hari lalu. Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Hal menarik pertama, Bell naik level 4. Pada awal episode 1 kita diperlihatkan kalau Hestia itu sedang menyetel ulang statistik kemampuan dari Bell. Saat itu Hestia juga langsung memberikan selamat kepada Bell karena dia sudah naik level 4. Nah, kalau pada novelnya dijelaskan, alasan kenapa Bell itu bisa langsung naik ke level 4 karena ia telah mengalami banyak pertarungan hebat pada saat ia menolong para kaum Xenos dan pengalamannya melawan Asterios, yaitu Black Minotaur yang mengalahkan Bell di season 3-nya lalu. Di sana dijelaskan juga kalau Bell mendapatkan skill baru setelah naik level, yaitu Escape yang meningkatkan kecepatannya secara drastis, dan skill Oxslayer yang memungkinkan semua statusnya meningkat ketika berhadapan dengan Minotaur. Kita masuk ke hal menarik kedua, perkataan dan ramalan dari Cassandra. Dalam episode kali ini kita juga diperlihatkan beberapa dialog menarik dari Cassandra sang healer dari Miat Family. Nah, di saat Lily sedang menyinggung kalau Aisyah juga itu bergabung dengan ekspedisi mereka, si Cassandra itu ngomong, Anti-Neira. Nah, kata itu sendiri merujuk kepada wanita Amazon alias wanita perkasa yang diambil dari mitologi Nordik. Dan kita tahu sendiri kalau memang Aisyah adalah salah satu dari wanita Amazon itu. Selain itu, di akhir episode 1 juga Cassandra sempat mengatakan ramalannya kalau gabungan party mereka ini akan dihadang oleh lumut yang berusaha menelan mereka. Nah, ini adalah sedikit spoiler untuk episode kedepannya teman-teman. Jadi nantinya sewaktu Bell dan yang lainnya itu berada di lantai 24, mereka itu akan berhadapan dengan monster Moshu yang seluruh tubuhnya tertutupi oleh lumut dan tentu saja mereka sangat kesusahan saat melawannya. Sampai-sampai Chigusa itu sempat terkena dampak dari serangan monster itu yang membuat tubuhnya ditumbuhi oleh tanaman liar. Dan sebenarnya monster Moshu juga sudah ditunjukkan tampangnya di bagian akhir episode saat ia sedang menyeret salah satu orang dengan kaki yang sudah terpotong. Jadi ceritanya waktu itu nggak hanya partinya Bell aja yang melakukan ekspedisi. Ingat, elf yang bernama Luffy ini berkata kalau partinya juga akan turun ke dungeon lantai bawah untuk melakukan misi. Nah, mereka itu melakukan misi ini terlebih dahulu daripada ekspedisinya Hestia Family. Dan ternyata partinya Luffy itu diserang sama monster Moshu tadi yang mengakibatkan Luffy itu terluka parah dan beberapa teman partinya itu ditangkap dan dibawa oleh monster tersebut. Jadi, orang yang kakinya telah terpotong di akhir episode pertama itu adalah salah satu dari anggota partinya Luffy. Oke, kita lanjut ke hal menarik ketiga, ketidakhadirannya Hermes. Nah, dalam novelnya kita diceritakan kalau si Hestia itu masih sangat kesal dengan Hermes karena dialah dalang yang menyebabkan Hestia Family kesusahan dalam mengurus kaum Xenos pada season 3 lalu. Jadi waktu itu Hestia pun menendang Hermes sampai-sampai dia itu nggak mau menunjukkan sosoknya pada Hestia lagi. Maka dari itu yang dimintai bantuan oleh Hestia dalam membantu familinya melakukan ekspedisi hanyalah Miats dan Take saja. Oke, hal menarik keempat, Griamore Aisyah. Nah, dalam episode ini juga diperlihatkan kalau Aisyah itu memberikan sebuah Griamore kepada Haruhime. Kalau kalian ingat, sewaktu dulu Faye juga memberikan sebuah Griamore kepada Bell. Maka dari itu si Bell bisa mendapatkan sihir Firebolt dan mempelajarinya dengan cepat. Karena hal itulah, Aisyah juga memberikan metode yang sama kepada Haruhime supaya Haruhime itu bisa mempelajari sihir dengan cepat. Karena pada dasarnya Griamore merupakan sebuah buku mantra yang memberikan sihir kepada orang yang membacanya, jadi bukan mempelajari. Dan karena Griamore itu merupakan item terlarang, maka dari itu Aisyah juga menutup semua ruangan tempat Haruhime membaca Griamore itu supaya tidak ada orang yang melihat mereka. Kalau dalam novel dijelaskan juga kalau Griamore itu didapatkan Aisyah saat ia masih berada di Ishtar Family. Dan oke, mungkin segitu dulu pembahasan dari Danmachi season 4 episode pertamanya. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.